mengejutkan sekali kalau kita melihat para generasi muda kita ini mengalami kecemasan. Yang tadi sudah disampaikan juga, kecemasan yang paling utama adalah karena tekanan ekonomi. Memang pernah ada satu pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai kecukupan ekonomi, maka permasalahan hidup itu berkurang 90%. Baik itu Anda sebagai pribadi, ataupun Anda sebagai perumah tangga, ataupun apa saja yang Anda kerjakan. Kalau ekonominya cukup, cukup itu tentu relatif ya, tidak harus banyak, tetapi cukup menurut masing-masing, maka stres itu bisa berkurang, masalah itu bisa berkurang. Tetapi ketika ekonomi kurang, walaupun kita sehat, walaupun kita hidup di dalam rumah tangganya baik-baik saja, tetapi kegelisahan itu masih ada. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang cukup, yang tadi saya sampaikan bahwa cukup itu relatif. Di dalam Dhamma, kecukupan itu sering diukur yang paling rendah, paling bawah, itu adalah kehidupan seorang biku. Jadi, biku ini dianggap ukuran yang paling bawah. Kalau Anda bisa melebihi kehidupan biku, berarti Anda sebetulnya sudah boleh mengatakan cukup. Cuman, seperti yang tadi Saudara Johan juga sampaikan, kadang-kadang pikiran subjektivitas kita itu yang menimbulkan kegelisahan atas kenyataan hidup yang kita alami. Nah, sekarang standar hidup seorang biku ini apa? Di dalam perenungan seorang biku, ketika kita kebaktian pagi ataupun kebaktian malam, maka ada perenungan tentang 4 kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan tentang pakaian, tentang makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bahwa kebutuhan pakaian, seorang biku cukup mempunyai satu setel jubah. Nah, dia boleh lebih, tetapi kelebihan ini dia bergabung atau menjadi milik bersama dengan sesama anggota biku yang lain. Tetapi yang miliknya sendiri itu hanya satu setel jubah. Makanya kalau Anda kemana-mana ya ketemu seorang biku ya pakaiannya itu aja. Dulu ketika saya ketemu Saudara Johan masih sebagai samanera ya ketemu ya itu aja pakaiannya. Tetapi sekarang setelah Saudara Johan tidak menjadi samanera, setiap kali ketemu pakaiannya jadi berganti-ganti. Kenapa demikian? Karena memang seorang biku atau samana pakaiannya cukup satu, setel. Kalau Anda punya pakaian lebih dari satu setel, maka itu sebetulnya sudah cukup. Tetapi kalau Anda punya pakaian kepingin 100 setel atau 1000 setel, maka itu adalah penderitaan yang kita buat sendiri. Karena satu setel aja bisa hidup, kalau bisa 2 setel, 3 setel, atau mungkin kita punya waktu 1 minggu. Ya, dalam masa kerja itu ada 1 minggu, kemudian 1 bulan itu 4 minggu. Maka satu setel ini kita kemudian punya 7. Wow, ini sebetulnya sudah cukup. Setiap hari bisa ganti. Kemudian makan. Dalam perenungan makan itu seorang biku makan cukup sekali atau 2 kali saja sehari. Ya, itu biasanya sebelum jam 12 siang. Artinya, kalau Anda bisa makan 3 kali plus ngemil dan lain sebagainya, karena 2 kali biku itu makan tidak pakai ngemil ya. Jadi misalnya ada yang makan 2 kali, kemudian jam 7 pagi dengan jam 11 siang. Terus antara jam 7 sampai jam 11 ini ngemil, terus ini masih jam makan nih, masih jam makan, ngemil terus. Enggak juga. Ya jam 7 selesai makan ya sudah. Kemudian kita bekerja, kita melakukan kegiatan sehari-hari apa, kemudian nanti jam 11 ya waktunya makan ya sudah. Nah itu sudah selesai. Nah, kalau Anda bisa makan lebih dari 2 kali sehari, apalagi bisa ngemil dan lain sebagainya, maka sebetulnya ya itu sudah bisa lebih dari cukup. Karena seorang biku yang 2 kali sehari saja sudah cukup. Kemudian selain pakaian dan makanan, tempat tinggal.
Seorang biku tinggal di bawah pohon, juga di goa-goa, juga di kuburan. Jadi kalau Anda ada yang bisa kontrak rumah, walaupun dengan kondisi ekonomi yang demikian mepet, kita tidak perlu timbul kecemasan. Kenapa? Karena, aku masih bisa kontrak rumah. Lumayan daripada biku. Ya, biku kan cuma tinggalnya di kuburan, tinggalnya di goa-goa dan di bawah pohon. Loh itu bantainya di Wonogiri yang demikian besar. Itu punyanya siapa? Itu bukan punyanya biku. Itu adalah punyanya sangga, organisasi kebikuan. Jadi bukan milik pribadi biku. Dimanapun juga biku tidak mempunyai kepemilikan pribadi properti atau aset bangunan, tetapi hanya milik sangga yang kita pinjam sampai kita meninggal. Sudah meninggal ya itu tetap miliknya sangga. Nah, kalau kita bisa kontrak rumah dan lain sebagainya, maka sebetulnya kita sudah lebih daripada kehidupan seorang biku. Tinggal kita merasa puas atau nggak puas dengan kepemilikan kita itu. Apakah kita tetap ada kecemasan dengan stres karena, aduh aku cuma bisa kontrak rumah, aduh aku cuma bisa ikut mertua dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian stres gara-gara itu, yang buat adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian selain pakaian kita punya satu setel, makanan kita cukup sekali atau dua kali sehari, kemudian tempat tinggal kita cukup dengan di bawah pohon atau di kuburan atau di goa-goa, maka obat-obatan untuk seorang biku biasanya adalah secara tradisional adalah dengan yang dikenal kalau di masyarakat sekarang adalah terapi urin. Jadi kita bisa meminum ya urinnya kita sendiri, bukan urinnya tetangga. Nah, itu artinya apa? Kalau Anda bisa membeli obat sakit kepala dan lain sebagainya, maka itu kehidupan yang sudah lebih dari cukup. Yang perlu kita, lumayan ya karma baik saya bisa hidup lebih baik daripada biku. Saya lebih punya kesempatan yang lebih banyak untuk punya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang lebih banyak daripada biku. Nah, ini yang pola pikir yang kita perlu miliki dulu. Nah, dengan demikian, maka kondisi apapun juga, terutama tadi kalau disebut kondisi ekonomi, maka membuat batin kita ini menjadi lebih tenang. Problem yang lain adalah bahwa usia bertambah, kemudian kesehatan bisa menurun, gampang sakit, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ini? Nah, kita kemudian lalu merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ini, kalau kita melihat riwayat Sang Buddha pada waktu di awal, waktu masih Pangeran Siddhartha dan keluar dari istana, beliau melihat tua, sakit, dan mati. Beliau menyadari bahwa ternyata tua, sakit, dan mati ini bisa dialami oleh siapapun juga. Baik pangeran, raja, ataupun juga sopirnya, kurirnya, ataupun para juritnya, semua bisa mengalami tua, sakit, dan mati. Tua, sakit, dan mati ini lebih diartikan lagi bahwa terjadilah perubahan. Jadi tidak selalu artinya tua itu kemudian jadi rambutnya putih, sakit kemudian harus di rumah sakit misalnya. Tetapi tua, sakit, dan mati itu adalah perubahan. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kalau tua, sakit, dan mati itu adalah berarti perubahan? Bagaimana sekarang di dalam Dhamma itu yang disebut penyelesaiannya? Pangeran Siddhartha ketika melihat tua, sakit, dan mati, kemudian meninggalkan istana, bertapa, dan mencapai pencerahan. Pencapaian pencerahan itu bukan berarti Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha lalu tidak sakit, tidak tua, dan tidak mati. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan tetap tua, sakit, dan mati. Tetapi cara berpikirnya yang sudah berbeda. Cara berpikirnya memiliki kemampuan menerima kenyataan bahwa kematian, sakit, dan mati
itu menimbulkan kecemasan apabila kita ingin mempertahankan di dalam satu posisi. Saya tidak mau tua, saya tidak mau sakit, dan saya tidak mau mati. Kenyataannya pasti tua, sakit, dan mati. Kenyataannya pasti berubah. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita mengikuti perubahan, timbullah stres. Kalau gitu bagaimana? Kita melihat perubahan itu dari momen ke momen, dari saat ke saat. Artinya apa ini? Kalau tangan saya bergerak dari sisi kiri menuju ke sisi kanan dan saya ikuti, maka saya melihat gerakan itu. Tetapi kalau ini di dalam video atau mungkin nanti di YouTube juga Anda bisa lihat, kalau ini kemudian gerakan itu di stop, dihentikan, dihentikan, dihentikan tiap kali gerakan itu dihentikan, maka gerakan dari tangan kiri menuju ke kanan ini, gerakan ini sebetulnya hanya gerakan yang patah-patah. Nah, di dalam Buddhis yang diajarkan oleh Sang Buddha itu kita bukan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan ini. Karena itu akan menimbulkan mungkin aku pengen tetap di kiri terus. Jangan ke kanan. Itu yang menimbulkan stres. Jadi kalau sekarang kita ngikuti titik per titik, saat per saat, momen per momen, maka tidak akan ada kekecewaan. Karena ketika gerakannya ini ada di sebelah kiri, kita hanya tahu dia ada di sebelah kiri. Ketika dia ada di tengah, kita hanya tahu dia di tengah. Ketika dia di sebelah kanan, kita hanya tahu dia di sebelah kanan. Hanya seperti itu saja. Sehingga itu sudah bisa membuat kita terbebas dari stres. Nah, sekarang bagaimana cara kita melatih itu? Tadi beberapa kali Saudara Johan sudah menyampaikan tentang latihan kesadaran, latihan meditasi. Ada yang disebut eh, menyingkirkan apa saja yang bukan objek, mengabaikan, ada juga yang mengamati. Nah, tetapi kadang-kadang orang menganggap meditasi itu harus dilakukan di tempat yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus. Padahal sebetulnya meditasi di tempat khusus dan waktu yang khusus itu hanya latihan. Seperti kalau kita ini belajar nyetir mobil berada di lapangan yang khusus. Tetapi kalau kita sudah mahir menyetir mobil, bukan yang di lapangan itu yang dinilai. Tetapi ketika kita bisa nggak turun ke jalan. Latihan meditasi bukan berada di tempat-tempat pelatihan meditasi yang dinilai, tetapi apakah kita di kehidupan sehari-hari sudah mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan kecemasan kita. Nah, bagaimana sekarang? Di dalam pelatihan meditasi, kita dibiasakan untuk selalu sadar pada saat ini. Seperti kalau tadi tangan kita stop, 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 stop itu. Jadi sekarang kita selalu sadar pada saat ini. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Pada saat pelatihan meditasi, kita hanya disarankan ataupun dilatih untuk menyadari nafas yang masuk dan keluar. Karena nafas yang masuk dan keluar ini selalu terjadi setiap saat. Jadi yang menjadi satu aliran. Tetapi sekarang kita memotong aliran-aliran itu menjadi saat ini saya masuk nafas. Saat ini saya keluar nafas. Saat ini saya masuk nafas. Saat ini saya keluar nafas. Ini menjadi pola pikir. Sehingga secara otomatis begitu kita menyebut meditasi, maka kita otomatis mengamati nafas masuk, nafas keluar secara otomatis. Nah, tetapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kalau di kehidupan sehari-hari, apa saja yang kita pikirkan, otomatis kita sadari pada saat pikiran itu muncul, pada saat pikiran itu berkembang, dan pada saat pikiran itu lenyap. Ketika kita sedang berbicara, kita sadari ketika kita sedang berbicara. Kemudian proses pembicaraan dan proses berhentinya pembicaraan. Ketika kita bergerak, kita bekerja, kita membaca, menulis, dan lain sebagainya, maka kita sadari kapan itu mulainya, kapan itu terus berkembang, dan kapan itu berhentinya. Dan kalau terus kita amati dengan kesadaran yang maksimal, maka ternyata
Yang ada adalah ketika pikiran itu muncul pada saat itu berkembang, pada saat itu juga dia berhenti. Dia hanya titik-titik. Demikian pula pembicaraan yang demikian panjang. Ini ternyata hanya kumpulan titik-titik yang muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, dan muncul tenggelam. Seperti gerakan tangan yang dari sebelah kiri menuju ke kanan, ini hanya putus, 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 potong-potong. Demikian pula ketika kita bekerja dan lain sebagainya, pekerjaan yang 8 jam sehari itu, ternyata dia hanya kumpulan dari muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Ketika orang menyadari kemunculan dan ketenggelaman segala sesuatu, maka batinnya terbebas dari kemelekatan. Dan ketika batinnya terbebas dari kemelekatan, maka tidak ada lagi kecemasan. Kenapa? Karena kecemasan tadi sumbernya adalah kemelekatan. Kemelekatan dengan usia, kemelekatan dengan ekonomi, kemelekatan dengan segala macam. Nah, tetapi apakah tidak melekat itu berarti tidak berusaha? Bukan. Kita mampu menerima itu sebagaimana adanya, dan kemudian kita menentukan sikap atas hal yang sudah kita terima ini. Jadi kita ke dalam Dhamma sering dikatakan ada proses evaluasi. Apa yang sudah kita terima baik, kita kembangkan supaya lebih maju. Apa yang kita terima buruk, kita hindari supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi hal yang penting adalah menerima kenyataan. Orang stres, orang gelisah baik karena ekonomi, karena usia, karena kesehatan, karena pergantian tahun dan sebagainya, itu adalah karena ketakutan menerima kenyataan. Dan ketika di dalam Dhamma kita diajarkan menerima kenyataan bahwa kenyataan itu bukan masa lalu, karena masa lalu itu hanya kenangan yang hanya jadi pelajaran untuk kita perbaiki atau tingkatkan di masa sekarang. Bukan masa depan, karena itu hanya khayalan yang belum tentu terjadi, yang harus kita siapkan pada saat ini untuk kita mendapatkan kebaikan di masa depan. Kenyataan itu adalah saat ini. Saat ini untuk memperbaiki masa lalu, membangun masa depan. Saat ini untuk meningkatkan masa lalu, untuk meningkatkan pula di masa depan. Dan ketika orang menyadari hidup adalah saat ini dan berkembang untuk ditingkatkan di masa depan, maka kebahagiaan akan menjadi dapat diwujudkan. Baik di dalam pergantian tahun seperti sekarang, dari tahun 2025 menuju 2026 yang telah kita masuk 11 hari ini, ataupun pergantian bulan, karena sebentar lagi dalam beberapa puluh hari lagi kita akan berganti bulannya, atau pergantian minggu, atau pergantian hari, atau pergantian waktu setiap saat, batin kita tetap tenang seimbang. Karena kita tahu bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, hanya jadi pelajaran untuk kita tingkatkan saat ini, masa depan kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup saat inilah yang kita kembangkan secara maksimal. Inilah cara kita untuk memperbaiki ataupun kita bisa mengatasi kecemasan usia dan juga bagaimana kita bisa menata di tahun 2026 ataupun sampai di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian, saya kembalikan dulu kepada Saudari Ratna dan kita tunggu nanti untuk diskusi kita yang menarik. Terima kasih. Kita akan membacakan pertanyaan pertama dari Ibu Sinta Cahyanti. Izin Bante dan Ko Johan untuk saya sampaikan pertanyaannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Izin bertanya, Bante Utama Mahatera dan Ko Abhisarano Johan. Di tengah tuntutan akademik, media sosial, dan tekanan masa depan, bagaimana generasi muda dapat mengelola kecemasan tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain? Terima kasih. Wow, menarik ya pertanyaannya. Silakan Bante. Baik. Jadi memang di masyarakat kadang-kadang ada semacam pemahaman bahwa kita itu jangan banding-bandingkan sama orang. Kita adalah kita, diri kita ini ya diri kita, bukan dia. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita bisa membandingkan dengan kebijaksanaan,
Maka sebetulnya itu penting dan itu perlu. Bahkan di dalam Jalan Mulia berunsur delapan, unsur yang keenam yaitu samawayamo, daya upaya yang benar, itu adalah berbicara tentang perbandingan. Kalau dia masuk ke dalam jalan mulia berunsur delapan, yaitu salah satu upaya untuk bisa menyelesaikan kehidupan yang berisi ketidakpuasan, berarti perbandingan itu sangat luar biasa penting, tidak bisa dihindari. Loh, dari mana itu kata-kata muncul perbandingan itu? Di dalam Samawayamo ataupun daya upaya yang benar disebutkan di situ bahwa ketika kita mempunyai kelebihan, kita menyadari adanya kelebihan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan pada waktu uraian, ketika kita memiliki kelebihan, maka kita tingkatkan karena itu adalah potensi yang kita miliki. Sebaliknya, ketika kita punya kekurangan, kita perbaiki karena itu masa lalu. Walaupun itu hanya kenangan, tetapi dia menjadi pelajaran. Hidup adalah saat ini, betul. Apakah masa lalu kita abaikan? Tidak. Karena masa ini adalah berasal dari masa lalu. Jadi kalau masa lalu punya kelebihan, ayo kita tingkatkan. Karena itu adalah potensi diri yang ada pada diri kita. Sebaliknya di masa lalu kalau kita mengalami penderitaan atau kekurangan, maka marilah kita perbaiki saat ini. Karena saat inilah yang nyata. Kalaupun kita menyesali kekurangan di masa lalu, nggak ada gunanya. Tadi pagi yang jam 7, kita kembali ke jam 7 untuk merasakan kesuksesannya jam 7 pagi. Nggak bisa. Kita hanya bisa menyadari apa penyebab kesuksesan saya di jam 7 tadi untuk saya perbaiki pada malam ini. Kalau tadi pagi jam 8 ada kekurangan, saya tidak bisa menyesali kekurangan saya. Tetapi saya hanya bisa mempelajari penyebab kekurangan itu untuk saya hindari di masa sekarang. Nah, itu berbicara tentang diri kita, kekurangan dan kelebihan. Tetapi di dalam jalan mulia berunsur delapan unsur yang keenam sama wayamu atau daya upaya yang benar ini menyebutkan hal yang lain, yaitu ketika pihak lain orang lain mempunyai kelebihan yang kita belum punya, maka coba tiru semampu kita. Jadi kita tiru semampu kita, karena tiap orang tentu punya kemampuan, tetapi dia kok bisa ya? Aku coba, aku coba, aku coba. Oleh karena itu, konsep ini kita lihat Pangeran Siddhartha mencapai kesucian, menjadi Buddha. Kemudian kita menjadi murid-muridnya ini berusaha meniru. Beliau punya kelebihan, saya tiru. Saya tiru semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Kalau di kehidupan ini saya bisa mencapai pencerahan, ya bagus. Tetapi kalau tidak, saya juga tidak perlu menyesal. Tetapi saya akan berusaha. Karena dengan berusaha meniru, 50% berhasil. Tidak berusaha meniru, sudahlah, memang Sang Buddha hebat, aku nggak bisa, aku nggak ada apa-apanya, aku nggak usah mencoba. Dengan tidak mencoba, maka 100% gagal. Nah, jadi ketika kita melihat ada orang lain yang lebih hebat dari kita, coba tiru semaksimal mungkin. Sebaliknya, ketika ada orang lain lebih buruk daripada kita harus hati-hati. Dia sebagai manusia bisa buruk nih. Kalau gitu saya juga harus hati-hati nih. Jangan sampai aku bisa seburuk dia. Jadi kekurangan orang itu justru pelajaran untuk kita bisa memperbaiki diri supaya kita lebih hati-hati. Karena itu empat hal yang ada di dalam samawayamu atau daya upaya yang benar adalah kelebihan sendiri tingkatkan, kekurangan sendiri tekan. Jangan kasih kondisi untuk muncul. Kelebihan orang tiru, kekurangan orang hindari. Kalau cara ini kita bisa lakukan, maka yang ada adalah kemajuan untuk menata tahun yang datang, menata bulan yang datang, menata minggu yang datang, menata hari yang datang, menata saat-saat yang datang, akan bisa dilakukan. Justru perbandingan itu perlu, baik perbandingan di bidang prestasi akademik,
baik perbandingan di dalam media sosial ataupun di kehidupan sehari-hari, itu perlu karena tanpa ada perbandingan, kita tidak ada kemajuan. Saya tidak mau ikut apapun juga, saya nggak mau belajar apapun juga, pokoknya caraku ya begini. Maka kita tidak akan pernah ada kemajuan. Justru perbandingan itu akan menimbulkan kemajuan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa perbandingan yang di dalam Jalan Mulia berunsur 8 unsur yang keenam, ini yang bisa dapat menyelesaikan hidup adalah berisi ketidakpuasan, sumber utama tadi. Karena orang harus melakukan perbandingan dengan bijaksana, tanpa harus memaksakan diri. Mungkin istilah Saudara Johan tadi adalah perbandingan yang jangan sampai menjadi toksik. Ya, nah itu saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Ya, kita akan berlanjut ke penanya berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Jenny Kuang. Namo Buddhaya, selamat malam Bante dan Ko Johan, izin bertanya. Dalam keseharian kita, baik bekerja, istirahat, atau bahkan saat meditasi, kecemasan dan kekhawatiran itu sering muncul. Apakah menunda kecemasan atau saat bekerja atau belajar bisa bertentangan dengan sikap tanggung jawab? Kalau sedang meditasi, bagaimana membedakan kecemasan itu sebagai objek dan kecemasan yang sudah berubah menjadi kebiasaan pikiran? Baik, jadi yang ditanya tadi adalah kecemasan. Ada dua model kecemasan yang dialami, kecemasan pada kehidupan sehari-hari dan pada saat meditasi. Nah, sebetulnya ini masih konsep yang kita harus masukkan di dalam diri kita masing-masing bahwa meditasi itu kalau di satu tempat tertentu, entah itu pagi bangun tidur, malam mau tidur di kamar dan sebagainya, itu adalah latihan meditasi. Tetapi sesungguhnya meditasi itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau latihan meditasi tadi saya contohkan adalah seperti kita belajar mobil, belajar nyetir mobil di lapangan. Nah, itulah kita berada di pusat-pusat latihan meditasi, pagi bangun tidur, malam mau tidur, dan sebagainya. Itu adalah pelatihan meditasi. Nah, sekarang kalau kita lalu melihat, kita ikuti saja dulu apa yang sesuai dengan yang ditanya, yaitu kecemasan ketika kita dalam pekerjaan ataupun di dalam meditasi. Bagaimana nih kecemasan pada waktu kita bekerja ataupun belajar? Apa bisa itu disebut kita bertentangan dengan tanggung jawab kita? Kita tentu perlu melihat dulu apa penyebab kecemasan tersebut. Jadi, penyebab kecemasan ini apa? Misalnya kalau berhubungan dengan pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan, atau berhubungan dengan belajar kita, proses belajar yang sedang kita kerjakan, maka kecemasan itu wajar. Dan kemudian kita menjadikan kecemasan itu justru sebagai motivator. Karena, ih, ini aku kok nggak bisa ya pelajaran ini ya. Aduh, padahal ini minggu depan mau ujian. Aduh, gimana ya nggak bisa. Bukan terus kemudian ada ya sudahlah karmanya dah minggu depan kalau mau ujian yes kayak adu karma. Bukan. Tapi justru kecemasan ini menjadi satu motivator supaya kalau gitu aku harus belajar baik-baik nih. Aku kalau perlu pergi ke rumahnya si A nih, tanya kepada dia, gimana ini pelajaran ini sulit banget nih. Aku minggu depan mau mau ujian, jangan sampai nggak bisa. Nah, jadi kecemasan karena disebabkan oleh hal yang sedang kita kerjakan, justru ini menjadi motivator untuk kita memperbaiki kinerja yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kalau penyebab kecemasan itu, misalnya kita tentang pelajaran, kita sedang belajar minggu depan mau ujian, tapi kita cemasnya ini karena hal yang lain. Misalnya, aduh, ini kok uang sakunya dari orang tua kok belum dikirim ya pada bulan ini ya. Kecemasan ini walaupun berhubungan dengan minggu depan ujian, karena nanti saya nggak bisa makan dan sebagainya, tetapi masih belum terlalu penting dengan dibandingkan persiapan ujian. Sehingga kalau sudah seperti itu, kecemasan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini,
Kita abaikan dulu. Sudahlah nanti aja. Pokoknya saya belajar dulu sampai kita sudah maksimal, baru nanti saya urus. Saya mau hubungan dengan orang tua saya, kayak apa. Ya nanti saya akan telepon kepada orang tua saya, apa ini kenapa bulan ini kok belum masuk uangnya. Tapi saya penting sekarang saya fokus pada belajar saya. Jadi kecemasan pada pekerjaan ataupun pada pelajaran ataupun apa saja selama dia berhubungan dengan apa yang kita kerjakan, maka jadikanlah itu motivator untuk kita memperbaiki kinerja kita. Tetapi selama tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat itu, maka kita bisa tunda supaya tidak kita pikirkan saat ini. Nah, sedangkan pada saat kita bermeditasi muncul kecemasan. Padahal objek kita nafas nih misalnya, tapi timbul cemas. Aduh, ini habis ini saya mau ngapain ya? Apa sudah tamunya sudah datang belum ya? Itu yang ngetuk pintu siapa ya? HP saya kok bunyi ya? Nah, meditasi muncul seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kalau paling aman, kita kembali ke fokus saja. Nggak usah pusing. Kita tidak usah berusaha mengenali, kecemasan ini objek, atau kecemasan ini kebiasaan pikiran kita. Nggak usah kita jadikan pikir itu. Sudah kembalikan ke objek dulu. Kenapa demikian? Semakin kita terbiasa kecemasan ini kembali ke objek, nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mudah menyelesaikan masalah yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu kecemasan ketika kita bekerja, ataupun ketika kita belajar, ataupun hal yang lain. Kenapa? Karena meditasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Jadi saya menyarankan, kalau Anda sedang meditasi muncul kecemasan, sudah abaikan saja, kembalikan pada objek. Dan nanti pada waktu kehidupan sehari-hari muncul, aduh aku kok gelisah ya, kembalikan ke objek. Apa itu? Loh saya kan kerja. Loh saya kok cemas gini nih kenapa? Ya karena minggu depan kan pekerjaan ini harus diselesaikan. Oke, kalau begitu saya harus bekerja lebih lama hari ini supaya minggu depan pekerjaan ini bisa selesai tepat pada waktunya. Nah, dengan cara ini, maka fokus meditasi di dalam latihan tadi di rumah ataupun di pusat-pusat center meditasi akhirnya bermanfaat untuk meditasi di kehidupan sehari-hari dan itulah sebetulnya tujuan orang bermeditasi yaitu mampu selalu sadar setiap saat di kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kecemasan bisa justru menjadi motivator atau kita abaikan karena kita telah timbul kebijaksanaan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan Saudari Ratna. Pertanyaan berikutnya, saya izin menyampaikan pertanyaan ketiga dari akun atas nama Daisy Widya. Asalnya di Pekalongan. Untuk mengatasi kecemasan sepertinya dibutuhkan kebijaksanaan. Apakah di zaman yang serba instan ini, apakah bisa melatih kebijaksanaan secara instan? Baik, luar biasa pertanyaannya sangat menarik. Silakan Bante. Iya, terima kasih. Ini dia, memang orang maunya serba instan. Bagaimana ya? Apa ada pil kebijaksanaan? Sehingga kalau saya nanti minum pil itu langsung bijaksana. Iya, itu sama dengan Anda mengatakan, ini zaman instan nih. Bisa nggak ya hamil dibikin instan? Loh, maksudnya gimana? Biasanya kan hamil 40 minggu. Sekarang hamil dibikin 2 minggu aja lah. Jadi saya 40 minggu nggak punya waktu. Saya mau kerja, mau ke luar negeri dan lain-lain. Jadi begitu hamil mulai langsung minum pil instan. Dalam 2 minggu bayinya langsung lahir. Apa ya bisa semua itu perlu proses. Dan kebijaksanaan itu adalah perubahan pola pikir. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa sungguh sulit mengubah pola pikir seseorang. Lebih gampang meluruskan anak panah. Apa itu maksudnya? Anak panah itu terbuat dari kayu yang ringan, yang lentur, dan begitu dibelokkan sedikit gampang patah. Di dalam Dhamma disampaikan, meluruskan anak panah lebih gampang daripada meluruskan pikiran yang bengkok. Artinya apa? Bahwa kebijaksanaan itu tidak mudah, dia butuh proses. Kalaupun zaman instan itu, ada misalnya mengatakan mie instan.
Mie instan itu memang Anda mudah tinggal ngasih air panas dan akhirnya Anda bisa mengkonsumsi. Tetapi di pabrik, mie itu melewati satu proses yang lebih panjang daripada mie yang bukan instan. Nah, jadi prosesnya itu sudah ada juga. Jadi hidup ini tidak pernah terlepas dari proses. Terus bagaimana saya maunya instan? Nah, saudara-saudara, sekarang kita melatih kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa sih? Kebijaksanaan itu adalah kemampuan memilih. Memilih mana yang benar, kemudian mengabaikan yang tidak benar. Itu adalah bijaksana. Jadi, kalau saya meminjam istilah yang tadi digunakan oleh saudara Johan ya, tentang mengabaikan dan mengamati. Sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari kan terjadi seperti itu ya. Jadi, misalnya sekarang mungkin kita sedang melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian ada teman kita yang datang. Pekerjaan ini harus selesai besok. Harus ini besok saya mau mengumpulkan pekerjaan ini karena diminta oleh pimpinan. Dan kemudian teman ini mengatakan, malam ini yuk nonton dulu. Eh, nonton. Enggak pekerjaan saya masih belum selesai. Nah, itu kita mengabaikan. Jadi dia mengajak nonton, nggak penting lah, nanti aja abaikan dulu. Kemudian yang kedua, pekerjaan ini akan diserahkan minggu depan, Mas Ihan. Jadi ketika teman saya datang mengajak nonton, oke, amati, ayo nonton, ayo ikuti aja dia. Itu kalau dari istilahnya saudara Johan adalah amati. Jadi ya apa yang muncul kita amati, yang apa yang muncul yaitu ajakan untuk nonton ya sudah ikuti aja. Toh nanti pulang kalaupun malam ya besok masih bisa kerjakan. Kenapa? Karena pekerjaan ini harus diselesaikan minggu depan. Waktunya masih cukup. Nah, kemampuan memilih dengan tepat antara amati dan abaikan itulah kebijaksanaan. Kalau terbalik, besok harus dikumpulkan nih. Ya, harus diserahkan pada pimpinan. Sekarang diajak nonton. Wah, yuk nonton. Ini kebetulan aku pengen. Nah, akhirnya ketika pulang sudah kemalaman, kecapean, nggak punya waktu lagi untuk menyelesaikan. Besok tanggung jawab kita yang jauh lebih penting daripada nonton, tidak bisa diwujudkan. Dan akhirnya kita kena SP1, SP2, atau SP3, dan seterusnya. Nah, itu menjadi tidak bijaksana. Atau sebaliknya, pekerjaan kita masih akan diserahkan atau diserahkan minggu depan. Sekarang diajak nonton, nggak mau. Ini loh, nggak mau, aku masih mau kerja. Padahal nanti atau besok masih bisa diselesaikan karena tinggal sedikit. Dan akhirnya teman kita ngomel-ngomel. Dan itulah yang disebut tidak bijaksana. Nah, jadi kebijaksanaan itu adalah ketepatan memilih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kecemasan ya ataupun zaman instan ini butuh kebijaksanaan yang instan. Itu kan kalau kita bisa tepat memilih itu kan latihan. Sama dengan orang hamil ya butuh 40 minggu, tidak bisa pakai pil instan, tidak bisa. Kecuali nanti dia sudah diproses di tempat lain. Jadi atau mungkin di dalam kandungan aja bertemu sel telur dan spermanya 2 minggu, kemudian dititipkan di laboratorium. Dan dia mengatakan, aku cuma hamil 2 minggu. Jangan lupa, dia tidak instan 2 minggunya, betul dia hamil 2 minggu. Tidak ada perubahan di perutku. Tapi proses selanjutnya sampai 9 bulan itu di laboratorium. Dikelola oleh robot, AI. Itu kan sama saja. Jadi memindahkan tugas kita kepada pihak lain dan kita mengatakan instan. Mie instan kita memindahkan tugas kita memasak dan sebagainya di pabrik. Dan kemudian kita mengatakan mie instan karena kita hanya menuangi air panas. Artinya apa? Di dunia ini selalu proses. Tidak pernah ada yang instan. Nah, sekarang di tempat lain itu saya lihat teman saya meditasi, kok cepat mencapai kesucian? Atau malah orang mengatakan menurut riwayat Sang Buddha, pada waktu Sang Buddha mencapai pencerahan, kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang pertama, itu begitu mengajar Dhammacakkappawatthana Sutta,
Bante kondanya langsung instan loh mencapai kesucian. Nah ini kan berarti ada yang instan. Nah, kita lalu memandang itu satu fragmen seperti mie instan itu tadi. Padahal Bante Kondanya ini, kalau kita membaca riwayatnya, dari lama kehidupan yang sebelumnya, beliau sudah memproses. Sehingga proses yang demikian panjang ketika nyampe pada zaman kelahiran Buddha Gotama, proses itu terasa instan, tapi sebetulnya sudah dijalani untuk waktu yang lama di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena itu, ketika kita dalam kehidupan ini sering bermeditasi, sampai akhirnya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita mampu untuk memilih hal yang perlu diabaikan ataupun hal yang perlu diamati dengan bijaksana, maka ini akan mengantar kita mencapai kebijaksanaan di kehidupan ini atau kebijaksanaan di kehidupan-kehidupan yang mendatang, sehingga pada kehidupan masa itu kita bisa merasa seolah-olah instan. Ya, sama dengan orang bisa matematika, ya umur 5 tahun bisa matematika tinggi misalnya. Orang mengatakan, wah hebat sekali jenius, instan. Bukan. Dia sudah di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dia belajar matematikanya, dan di kehidupan ini dia ingat. Maka tidak pernah ada yang instan. Tumbuhnya gigi juga tidak instan. Begitu lahir langsung gede-gede, langsung bisa makan bakso misalnya. Tidak ada. Semua ya dimulai dari yang kecil sedikit, baru muncul semuanya. Ya, jadi tidak pernah ada yang instan. Terjadinya bumi pun tidak pernah instan. Terjadinya manusia penghuni bumi pun tidak pernah instan. Demikian pula tumbuhnya kebijaksanaan, dia tidak instan. Butuh latihan, latihan, dan latihan. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan bagi si penanya karena berharap ada pil instan, ya bisa fokus juga instan. Semua itu butuh latihan dan butuh proses. Ingat-ingat orang hamil tidak ada yang instan 2 minggu langsung melahirkan. Itu saja yang sebagai contohnya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, malam hari ini sangat luar biasa partisipan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita memilih pertanyaan dari akun atas nama Siaturi Sukitata. Pertanyaannya, selamat malam. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai orang tua dengan kecemasan terhadap anak-anak kita yang jauh dari kita? Kita takut akan kita mesti melepas, dan hal ini juga kita sadari kalau bukan karma kita tidak akan sampai ke kita. Terima kasih. Wow, ini sangat menarik ya. Ini untuk para orang tua Bante dan Ko Johan, tentunya ini sangat bermanfaat untuk bisa menemukan jawabannya. Apalagi ini di Nalanda banyak sekali mahasiswa asuh, mungkin ini salah satu orang tua juga ya yang menjadi orang tua dari mahasiswa asuh kita di Nalanda. Silakan Bante memberikan pengetahuannya, Bante. Baik. Jadi kecemasan orang tua terhadap anak yang berjauhan itu masuk akal sekali ya, karena memang orang tua kan sangat sayang kepada anak. Dan ada beberapa cara yang tadi sudah disampaikan Saudara Johan juga bagus, dengan tracking dan lain sebagainya. Nah, cuman dari sudut kemoralan, saya lebih cenderung mendidik anak untuk lebih bertanggung jawab. Jadi kita kaitkan bahwa apa yang kamu lakukan itu, dimanapun kamu berada, di tempat yang jauh sekalipun, kamu bergaul dengan siapapun juga, ya, kemudian kamu di lingkungan apapun juga, itu sebetulnya kamu tetap membawa nama baik orang tua dan keluarga. Contohnya begini, misalnya kalau kita ambil contoh misalnya ada orang yang pandai di kelas misalnya, kita biasanya akan bertanya, ih, anaknya siapa nih pandai di kelas? Nah, artinya yang pandai sih si A, tetapi yang kena nama baik adalah orang tuanya. Oh iya, itu namanya, itu orang tuanya emang pandai-pandai dia, makanya anaknya juga pandai. Tapi sebaliknya begitu ketemu anak yang nggak pandai juga sama. Anaknya siapa sih yang nggak pandai ini? Loh, itu kan anaknya keluarga itu. Loh, tumben. Apa ini salah ambil di rumah sakit? Orang tuanya pandai-pandai kok anaknya kayak gini.
Nah, atau sebaliknya memang orang tuanya kurang berbobot sehingga oh ya pantas orang tuanya itu ya maka anaknya ya seperti ini. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kita sangat berkaitan dengan keluarga dan orang tua kita. Nah, kalau demikian, maka orang tua itu punya tugas bukan hanya melahirkan tapi mendidik anak. Mendidik anak supaya anak itu bertanggung jawab. Kalau sekarang kita hanya takut-takutin misalnya, kamu kalau nakal nggak saya kirim duit loh. Dia nanti malah ikut pinjol, pinjaman online itu. Dan orang tua yang jadi bayar. Jadi ada beberapa tekanan dari luar itu justru malah merugikan orang tua. Nah sekarang bagaimana? Kita tekankan dia. Ada, kalau di dalam dhamma kan ada rasa takut untuk melakukan kejahatan dan ada rasa malu berbuat jahat. Yang pertama adalah malu dulu. Jadi tiap kali orang tua itu menekankan kamu malulah kalau melakukan gitu. Ya, kamu nanti kalau make narkoba, kemudian keluar di televisi fotomu itu, atau keluar di media-media sosial fotomu waktu ketangkep misalnya. Apa kamu nggak malu dengan keluarga pasangan hidupmu? Apa kamu nggak malu dengan teman sekolahmu? Apa kamu nggak malu dengan ya keluarga-keluarga kita misalnya? Nah, jadi anak ini ditekankan rasa malu sehingga membuat dia, iya ya, saya jangan melakukan itu. Nah, kemudian kalau bisa lebih tinggi lagi nilainya adalah ditekankan rasa takut, takut untuk melakukan itu. Kenapa? Karena perbuatan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Kalau kamu menggunakan narkoba yang rusak badanmu sendiri. Nah, dengan munculnya pengertian seperti itu, maka anak walaupun pergi di tempat yang jauh, walaupun dia bergaul dengan siapapun juga, selama orang tua sering mengingatkan kata malu dan takut itu, dia tidak gampang terjebak dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Dan kita tidak bisa mengatakan, ya sudahlah itu kan karmanya sendiri. Kalau bukan karma kan tidak akan dapat. Tidak, ini karma itu bisa terkondisi. Kita sehat-sehat, kemudian kita tidur di tengah jalan tol. Ya karma buruk berbuah lah. Jadi kita jangan mengkondisikan karma buruk itu datang. Jadi kita harus usaha, usaha, dan usaha terus. Ya, menjaga, membentengi anak, salah satunya jika anak berada di tempat yang jauh adalah dengan malu berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan karena perbuatan anak mempengaruhi nama keluarga besar, bahkan nama lingkungan, nama bangsa, dan sebagainya. Karena kalau sekarang ada warga negara Indonesia yang di tempat lain misalnya merampok, mencuri, langsung yang terkenal Indonesianya. Karena itu warga negara Indonesia merampok, membunuh dan sebagainya. Kan itu memalukan. Nah, inilah yang mau kita tekankan kepada generasi muda kita bahwa kamu terlahir itu mempunyai ikatan dengan keluarga, ikatan dengan masyarakat, ikatan dengan bangsa dan negara. Sehingga apapun yang kamu lakukan dapat mempengaruhi kesemuanya itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan menjadi tambahan selain tadi dengan penggunaan perangkat dan lain sebagainya. Terima kasih. Silahkan, Saudari Ratna. Pertanyaan malam hari ini dari Ibu Anita. Saat malam Bante Utamo dan Ko Johan. Wandami Bante, izin bertanya Bante. Bila cemas di saat sadar, maka cukup baik bisa menyadari sesuai tuntunan Bante. Permasalahan yang saya alami. Cemas itu terbawa di alam bawah sadar saat saya tidur, di mana tiap bangun pagi lidah saya terasa asam karena saya akan reflux asam lambung saat cemas atau stres. Boleh beri bimbingan untuk solusinya Bante. Terima kasih Bante Utamo. Ya, kita melihat pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada Bante. Untuk itu mohon berkenan Bante memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Anita. Silakan Bante. Baik, jadi pada waktu tidur muncullah kecemasan sehingga ya waktu pagi bangun menjadi tidak nyaman. Nah, ini saya menyarankan sebelum tidur cobalah kita berlatih meditasi.
Karena latihan meditasi itu adalah membiasakan pikiran sebetulnya. Ya, jadi meditasi itu bukan duduk diem kayak patung, bukan. Atau jalan pelan seperti robot aja sekarang AI itu robotnya sudah bisa jalannya cepat kayak manusia. Bukan seperti itu, tetapi kita duduk diem supaya kita bisa mengamati pikiran lebih jelas. Kita jalan dengan pelan supaya pengamatan kita, gerakan kita ini menjadi lebih jelas, kesadaran kita bisa meningkat. Kalau kesadaran kita sudah meningkat, maka kita melakukan kegiatan dengan biasa, tapi kesadaran kita tetap pada apa yang sedang kita lakukan. Nah, pada waktu tidur, kesadaran kita menjadi lemah, sehingga kecemasan-kecemasan yang bisa kita kendalikan pada waktu kita tidak tidur muncul. Dan akibatnya begitu bangun, waduh rasanya lidah saya kok jadi asem banget nih, ya dan lain sebagainya kan tidak nyaman jadinya. Ya, kadang-kadang juga ada yang sampai giginya keras ya, diadu dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi tidak nyaman sekali. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita membiasakan pikiran mengembangkan ataupun menyadari apa saja yang kita lakukan, itu menjadi kebiasaan sampai kita masuk ke bawah sadar. Nah, artinya apa? Cobalah kita bangun tidur dan mau tidur, berlatih meditasi. Minimal 15 menit, kira-kira ideal ya 30 menit atau sampai 1 jam. Sesuai dengan waktu yang kita miliki. Apa yang kita lakukan? Nah, pada waktu kita mau tidur, misalnya khususnya ini tadi karena mau tidur, karena bangun menjadi tidak nyaman. Kalau kita mau tidur, meditasilah. Usahakan jangan di kamar. Usahakan di ruang, kita punya ruang lain yang untuk meditasi. Kalau bisa ya ruangan kosong boleh. Atau kalau umat Buddha ada yang punya cetia atau altar di rumah, ruangannya itu khusus altar ya sudahlah meditasi di situ. Tapi kalau aduh saya tidak punya, saya kos-kosan. Oke, kalau Anda kos-kosan ya sudah meditasi di dalam kamar, tetapi jangan di atas kasur. Kita duduk di lantai menggunakan karpet, mungkin alas duduk dan sebagainya menghadap tempat yang kosong. Katakanlah tembok yang kosong. Ya, jangan gambar, jangan laptop, jangan segala macam. Kita usahakan tempat yang kosong karena ketika mata menutup terakhir sebelum meditasi itu pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau laptop misalnya yang terakhir kita lihat, kadang-kadang nanti dalam meditasi muncul kecemasan bahwa, tadi laptopnya sudah sekalian saya charge belum ya? Aduh, atau tadi sudah saya charge, nanti kan overcharge dan lain sebagainya. Jadi muncul kecemasan yang tidak perlu. Nah, sekarang kita berada di menghadap tembok yang kosong. Usahakan yang paling netral. Kemudian kita meditasi, yaitu kita menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Katakanlah 15 menit. Pikiran lain masuk, kita abaikan kembali ke nafas masuk dan keluar. Nafasnya normal aja seperti biasa kita saat ini. Nah, kemudian sudah timernya bunyi 15 menit, oke, kita kemudian berbaring. Nah, pada waktu kita berbaring, sebelum kita tidur itu, kita juga tetap memperhatikan nafas, tapi sambil berbaring. Nafas masuk, satu, satu, atau masuk, keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nanti dia makin lama, makin lambat, 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 karena kita makin tenang, dan akhirnya tidur. Mungkin hari-hari pertama Anda seperti itu, pagi masih tidak nyaman. Tapi semakin Anda menjadikan meditasi ini sebagai kebiasaan, maka nanti Anda akan merasakan bahwa, ternyata bisa ya. Saya sekarang sudah kalau pagi rasanya nyaman sekali. Kenapa? Karena saya tidurnya menjadi enak, tenang. Walaupun mungkin saya hanya tidur sebentar, tapi rasanya seger sekali. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang pernah mengalami seperti ini dan bisa selesai dengan meditasi, coba ditulis di komen. Ya, di komentar supaya nanti bisa dibaca oleh Saudari Ratna bahwa ini sebetulnya adalah salah satu jalan keluar yang sangat bermanfaat untuk membuat tidur kita menjadi tenang dan bangun pun menjadi segar. Demikian, terima kasih saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Ya, sebelum kita menutup rangkaian acara, saya akan mengundang narasumber untuk menyampaikan closing statement sebagai penegasan sekaligus rangkuman dari pesan-pesan yang telah kita dengarkan bersama. Bante, mohon berkenan Bante menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Silakan Bante. Baik, memasuki tahun 2026,
tentu kita lalu menyadari, umur saya bertambah setahun. Berarti jatah hidup saya juga berkurang setahun. Ini yang kadang-kadang menimbulkan kita cemas, stres, dan sebagainya. Bahwa masih banyak hal yang kita mau kerjakan, tetapi usia kok makin bertambah. Dan kadang-kadang kita kepingin lebih lambat lah, jangan lari ini tahun ini. Tapi tahu-tahu nanti ya juga Februari segera datang, Februari, Maret, dan seterusnya, tahu-tahu masuk ke tahun 2027. Nah, jadi sekarang kita jangan merasa takut dengan perubahan tahun. Karena perubahan tahun itu hanya perubahan bulan, kumpulan dari perubahan bulan. Kumpulan perubahan bulan itu kumpulan dari perubahan minggu, kumpulan perubahan minggu adalah kumpulan perubahan hari. Perubahan hari adalah kumpulan perubahan jam, saat. Jadi karena saat yang setiap saat ini selalu terjadi, maka jadilah nanti sepanjang tahun itu. Kalau begitu, kita bukan menakut-nakuti diri kita dengan tahun yang berubah, usia kita bertambah. Tetapi marilah kita menyadari ukuran yang terkecil dulu, yaitu bahwa saat ini sudah berbeda dengan tadi dan akan berbeda dengan nanti. Kalau begitu, aku hanya punya saat ini. Apakah nanti tahun 2026 ini saya bisa sampai akhir tahun? Belum tentu. Karena saat yang tadi aku pernah hidup, tapi sudah nggak hidup. Kita yang jam 7 pagi tadi pernah hidup, tapi sudah nggak hidup karena kita nggak bisa kembali lagi ke jam 7 pagi. Bah, besok adalah jam 7 pagi, tapi sudah ganti harinya. Nah, jadi yang tadi saya pernah hidup, tapi sudah nggak hidup. Yang nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Sehingga saya belum tentu hidup sampai akhir tahun 2026. Belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Kalau begitu, ayo kita mulai menata arah itu adalah menata saat ini. Saat ini kita melakukan yang terbaik dengan pikiran kita, melakukan yang terbaik dengan ucapan kita, melakukan yang terbaik dengan perilaku kita. Karena dengan kita saat ini melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, kumpulan saat ini menjadi hari, kumpulan hari menjadi minggu, bulan, dan tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan setiap saat untuk selalu mengembangkan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan kebajikan lewat pikiran, ucapan, perbuatan itu baru bisa menjadi lebih baik kalau kita dasari dengan kesadaran. Sadar sedang berpikir, sadar sedang berbicara, dan sadar sedang berbuat. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesadaran waktu berpikir, berbicara, dan berbuat? Selalu berusahalah bertanya di dalam batin kita dengan berulang-ulang. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Terus diulang itu dan ada dijawab. Saat ini saya sedang berpikir. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang berbaring, mau tidur, dan lain sebagainya. Maka nanti ketika kita tidur pun terbebas dari stres. Ketika kita bekerja juga bisa bebas dari stres. Dan bebas dari stres, bebas dari kecemasan. Inilah yang kita jadikan tema bahwa bukan karena usia yang membuat kita cemas, bukan karena berganti tahun yang membuat kita cemas, yang membuat cemas adalah karena kita tidak hidup pada saat ini. Semoga ini bisa menginspirasi untuk mendorong kita hidup pada saat ini dengan sering bertanya, saat ini saya sedang apa? Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Nalanda Foundation, Institut Nalanda dan juga Cetia Nalanda yang telah mengemas acara ini dengan baik sekali. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih juga kepada Saudara Johan yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada Saudari Ratna yang demikian luar biasa mengawal acara ini, mengemas acara ini dengan baik. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkumpul dalam media Zoom maupun YouTube. Semoga Anda semua selalu sehat, selalu bahagia, dan bisa menyambut tahun baru 2026 dengan sehat, kuat, bahagia, dan tercapai yang dicita-citakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Ratna.